eh, semuanya dicoba ya. Oke. Ada beberapa bisnis kita coba aja. Seandainya itu nggak diserap pasar juga nggak apa-apa, kita dapat pelajarannya gitu. Pangan bukan hanya sebuah kebutuhan pokok, pangan sudah menjadi sebuah industri yang sangat kaya, yang sangat kompleks, yang sangat bervariasi. Pangan bukan hanya menghidupi para petani, tapi pangan juga menghidupi para inovator, para entrepreneur, dan juga para pelaku seni. Mari kita manfaatkan pangan sebagai sebuah kekuatan ekonomi bangsa ini, menghidupi mulai dari petani sampai para kreator-kreator muda, inovator-inovator muda Indonesia. Terima kasih. Ya, selamat datang kembali di Foodcast for Bill Food Podcast, Building for the Future Now. Kali ini bersama saya Anissa Hertami, dan tentu saja kita selalu ada narasumber yang akan menginspirasi dan berbagi cerita yang luar biasa tentang usahanya di food and beverages. Nah, kali ini kita kehadiran satu sosok, beliau bernama Mas Anggun Priambodo. Selamat pagi Mas Anggun. Selamat pagi. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah pagi ini baik dan Jogja cerah. Jogja sepertinya. cerah ya. Oke, Mas Anggun ini punya satu usaha ya. Jadi namanya New Fresh ya, betul ya? Iya, Sebutannya untuk nama New Fresh. produknya New Nama Fresh, produknya New Fresh ya. Jadi produknya adalah minuman. Nah, kita pengen tahu nih lebih banyak nih tentang New Fresh ini sendiri. Boleh dong diceritain Mas Anggun gimana tuh produk Boleh, New Fresh itu? New Fresh sendiri itu kan salah satu nama produk, yaitu produk minuman, yang mana produk minuman itu terbuat dari sari jeruk nipis yang kita coba. Sari jeruk nipis itu kita mix dengan rempah-rempah seperti kayak model cengkeh, Oke. kayu manis, terus serai, yang itu untuk menjadi pembeda dengan produk-produk jeruk yang lain gitu. Oke. Karena mempunyai ciri khas tersendiri gitu. Itu sih. Jadi karena ciri khasnya kalau New Fresh ini dia di-combine gitu sama rempah-rempah gitu ya. Iya, untuk jadi kita coba mencari rasa yang itu perpaduan antara jeruknya sendiri sama rempah-rempah. Jadi tipis-tipis semua, jeruknya juga tipis, rempah-rempahnya tipis gitu sih. Oh oke, lebih mild gitu Iya, ya, tapi tetap ngeblend ya. Ha-ha. Nah ini udah dari tahun berapa nih Mas tadi sebetulnya New Fresh ini diawalin? Kalau New Fresh sendiri itu dimulai kita coba untuk di pasaran itu sekitar tahun 2018-an awal sih gitu. Itu kita coba pasarkan gitu. Sebelumnya tahun 2017 kita udah coba buat, cuma kita belum pede gitu sih. Oh, oke, kenapa tuh belum bedanya? Karena ada beberapa masih masalah seandainya produk itu hanya bertahan 1 hari gitu sih. Kalau oke. sekarang kan bisa bertahan sampai 2 minggu gitu sih. Itu lebih aman juga untuk kita sih. Untuk Oke. menjaga untuk konsumen juga lebih aman gitu sih. Iya, kalau cuman 1 hari langsung cepet basi gitu kan kita juga, aduh begitu produksi kalau nggak ini terus nggak bisa awet kayak gitu kan PR juga ya Iya, jadinya ya buat distribusinya juga ya. Nah, tadi kan diobrolin nih Mas, kalau ternyata kayak ada bahan bakunya, terutama dia kan dari jeruk nipis ya Iya, sebetulnya ya, walaupun dia di-combine sama rempah-rempah. Nah, untuk pasokan kayak bahan bakunya sendiri ini didatangkan dari mana sih, Mas Anggun? Kalau untuk bahan bakunya sendiri kita dari wilayah kita sendiri sih, seandainya Bantul gitu kan, itu di daerah petani-petani Bantul gitu sih. Sana nggak hanya jeruk nipis sih, sana kalau kayak untuk pewarna minuman kita itu kan dari bunga telang. Oh, Nah, oke. bunga telang itu juga kita dari petani. Karena di pasaran Oh, ada bunga petani telang ya? nggak, heeh. Oke. Karena di pasaran nggak ada untuk bunga telang gitu sih. Hanya beberapa yang menanam gitu sih. Karena biasanya yang menanam itu biasanya untuk di pasar-pasar organik atau teman-teman yang itu vendor-vendor di pasar organik itu tanam bunga telang gitu sih. Nah, kalau kita ngobrolin nih Mas Anggun soal potensi New Fresh sendiri di pasar Jogja tuh gimana, terus di Indonesia kira-kira gimana? Kalau untuk di Jogja sendiri saya kira bagus ya. Oke. Awalnya pada tahun 2018 itu kita hanya sendiri, kita kan coba riset ya di pasar-pasar atau di retail itu minuman apa sih yang belum ada di retail di Jogja khususnya kan gitu.
Dan itu kita temukan jeruk nipis itu, makanya kita buat produk jeruk nipis gitu. Dan itu setelah kita tahun 2018 akhir itu ketika kita pameran gitu kan, itu udah ada mulai banyak seandainya di pasar Mustokoweni itu udah ada 3 atau 4 vendor. Oh iya, pasar Mustofa ini sempat ada kayak pasar organik kayak Iya, gitu ya. iya, Iya. kita kan di sana. Dan itu atau di pameran-pameran dinas itu udah mulai banyak sih produk-produk yang menggunakan jeruk nipis. Dan itu saya kira ketika banyak vendor yang membuat itu berarti pasar untuk jeruk nipis atau minuman New Fresh sendiri itu bagus lah kira-kira. Lebih luas ya jadinya. Oke. Kalau untuk di Indonesia Indonesia sendiri gimana? itu kita baru coba kirim ke Tangerang atau Jakarta gitu sih. Cuma masih kendalanya kayak model ongkirnya masih terlalu mahal karena kita menggunakan botol kaca, jadi timbangannya agak mahal, agak lebih berat. berat ya kalau kaca jadi ya dia. agak mahal. Itu sih yang belum dapat solusinya dari untuk ongkirnya itu, karena mereka membeli jadi lebih mahal. Oke, Gitu sih. karena beban ongkos kirimnya yang mahal ya. Iya. Nah ini ngomong-ngomong soal botol kaca ini kan berarti soal kemasan. Kenapa kok harus menggunakan botol kaca? Apakah kaitannya untuk menjaga kesegarannya atau gimana? Kenapa nggak pakai misalnya botol plastik atau ada solusi lain tadi kalau misalnya kaitannya dengan ongkir, kaitannya dia dengan berat produknya ya kayak gitu, itu kenapa tuh Mas Anggun? Kalau yang pertama kenapa kita pilih botol kaca? Karena botol kaca sendiri itu dia lebih steril dibanding dengan yang lain. Seandainya kayak plastik itu kemungkinan terkontaminasi sama yang lain itu tinggi. Tapi kalau kaca itu dia bisa 0 gitu loh. Bener-bener besi itu bisa gitu sih kaca. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memang ngambil segmentasi yang beda. Itu kita dulu awalnya kita mau masuk di karaokean gitu. Kalau kita menggunakan botol plastik itu nggak ketemu harganya kira-kira atau kurang eksklusif gitu sih. Makanya kita eksklusivitas juga ya. makanya kita menggunakan botol kaca sih itu sih. Oke. Jadi soal higienis dan juga kemasan yang lebih eksklusif ya, Iya, kayak pakai botol kaca ya. Oke, itu menarik banget ya. Ngomong-ngomong soal dari botol tadi bahan baku, nah sebetulnya ide awal pembuatan minuman New Fresh tuh gimana sih Mas Anggun? Apakah emang Mas Anggun ini sejak awal suka minuman jeruk nipis misalnya atau ada kerabat? Nah gimana tuh? Maksudnya kok bisa tiba-tiba muncul ide awal? Oke, aku mau bikin minuman nih dari jeruk nipis yang mau aku combine nih sama rempah-rempah tuh kayak gimana tuh awalnya? Kalau ide awalnya sebenarnya bukan minuman sih, cuma kita awalnya itu kita pingin buat bisnis itu pencucian motor atau mobil. Oh justru Itu sih. jauh banget ya pencucian motor iya, mobil sampai jadi minuman jeruk nipis. Cuma karena modalnya lebih besar, makanya kita cari lagi ini yang modalnya lebih kecil dan itu mudah diproduksi itu apa sih? Makanya kita riset itu, kita riset di pasar apa yang belum ada, itu si jeruk nipis. Makanya kita buat jeruk nipis. Terus kira-kira diapakan sih jeruk nipis ini supaya berbeda dengan yang lain? Kita kasih rempah-rempah. Itu sih awalnya. Walaupun kita carinya itu hampir 3 bulanan untuk cari formula yang benar-benar pas, yang menurut kita pantas lah untuk dijual kira-kira gitu sih. Tes rasanya juga ya. Tadi makanya rempahnya mild, jeruk nipisnya juga mild, tapi bisa ngeblend jadi satu gitu ya ketika Karena kita coba riset, kita bagikan ke sekitar 100 gitu. Enak enggak sih gitu. Dengan yang berbeda ke 100 orang gitu. Iya, Tester ya. Untuk tester. Cuma testernya itu beda produksi. Seandainya saya 10 produksi gitu kan, kita kasih gitu. Nanti 10 produksi kita kasih gitu sih. Supaya mendapatkan rasa yang benar-benar pas gitu. Ini enak bener gitu, kita kira-kira gitu sih. Tadi kan sempat disinggung nih Mas soal bahan baku ya. Tadi jeruk nipis dari petani, terus telang juga. Kalau rempah-rempahnya sendiri apa juga sama langsung dari petani atau memang beli dalam jumlah banyak di pasar tradisional misalnya khusus untuk rempah-rempahnya? Kalau untuk rempah-rempahnya kita memang beli di pasar. Karena kayak model cengkeh itu saya belum dapat petani cengkeh, karena kalau yang saya tahu petani cengkeh itu adanya di luar Jawa semua. Seandainya kayak model di Palembang, terus di Bengkulu gitu sih.
Saya belum tahu kalau di Jawa sendiri yang itu petani cengkeh itu Cengkeh belum ya. tahu. Oh, soalnya kira-kira untuk bahan baku itu maksudnya sekali produksi itu membutuhkan berapa kilo misalnya kayak jeruk nipis berapa, kemudian cengkeh itu menyerap sekitar sampai berapa kayak gitu. Kalau bahan bakunya nggak banyak sih, kalau kecengkeh kan paling 10 atau berapa biji kan gitu. Kayak kayak manis juga paling berapa gitu. Cuma kalau jeruk nipis itu paling sekali produksi, karena alat kita cuma bisa sampai 5 kilo, 5 kilo jeruk sih Oh, setiap hari oke, gitu. setiap hari ya. Heeh. 5 kilo itu bisa memproduksi berapa botol? Kalau 5 kilo itu sekitar 100-an sih. Oh, 100 botol Heeh, ya dari ya. 5 kilogram jeruk. Oke, itu menarik ya Mas. Nah, terus tadi penyimpanan bahan kan supaya nggak mudah rusak karena ini kan pakai bahan-bahan baku. Kalau jeruk nipis kan dia harus fresh kayak gitu ya. Terus bunga telangnya aku juga nggak ngerti apakah dia yang kering atau memang pakai yang fresh kayak tadi dari petani kayak gitu. Nah itu gimana tuh nyimpennya supaya nggak gampang rusak tuh Mas? Kalau untuk bunga telang sendiri itu dia harus kering. Oke, justru kering ya? Iya, Oh, ya. kalau bunga telangnya kering itu dia bisa disimpan sampai 3 bulanan sih gitu. Dan itu kita masukkan ke kulkas. Kalau Oke, di untuk jeruk kulkas ya. nipisnya itu kita memang nggak kita simpan. Biasanya kita beli langsung kita produksi. Oke. Gitu sih, karena jeruk nipis itu unik ya. Karena ketika seandainya dipetik sekarang terus diproses besok, itu ada harum jeruk nipisnya itu hilang. Cuma tinggal rasa kecutnya aja. Oh, Gitu sih. Makanya harus, kalau jeruk nipisnya itu harus benar-benar fresh. Kalau besok seandainya Mbak coba ya, itu kalau yang baru metik gitu dikupas gitu, itu ada aroma wanginya. Oh, atsirinya ya. Heeh. Atsirinya Iya, masih heeh. banyak ya pekat Heeh. dia kalau fresh ya. Oke. Itu. Kalau kalau sudah 24 jam itu hilang gitu. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, itu seandainya nggak langsung, itu seandainya kan kita milih ya, jeruk nipisnya khusus. Yang itu hijau, yang udah tua hijau, cuma hijau muda. Biasanya kan kalau jeruk nipis itu kan kalau yang masih muda itu hijaunya hijau pekat, Iya. hijau tua, Iya, kan? hijau tua. Itu cari yang hijau muda. Dan Oh, itu nggak oke. kuning, karena kalau kuning itu nanti rasanya beda, ada rasa manisnya. Oke. Walaupun kecutnya cenderung, cuma ada manisnya kalau udah warna kuning gitu. Udah mengandung gulanya gitu sih. Oke, jadi memang untuk bahan bakunya ya, jeruk nipisnya ini juga ada quality control untuk dia ngecek nih yang mana nih yang bisa dipakai buat produknya New Fresh kayak gitu ya. Tadi Iya, harus yang hijau muda, Iya, dia masih muda tapi bukan warna hijau pekat dan jangan sampai yang kuning karena Iya, terlalu manis ya. Oh, oke. Itu sih. Oh iya, baru tahu sih. Perasaan kalau jeruk ya kecut-kecut aja sih. Iya, Kalau dicoba. saya dulu juga iya. Cuma kan berjalannya waktu kita coba teliti gitu. Oh, kayak gini, rasanya lebih kayak gini gitu sih. Oke. Makanya kita ini harusnya jeruk nipisnya yang seperti ini gitu Oke, sih. bener. Jadi nggak bisa sembarangan ya, karena Iya, itu juga pengaruh ke rasanya Iya, juga ya akhirnya. heeh. Oke, menarik nih. Nah, untuk proses pembuatan minumannya sendiri itu gimana tuh, Mas? Kalau prosesnya kita kan biasanya pakai kalau di dunia industri itu ada namanya flowchart. Flowchart itu urutan-urutan untuk produksi. Dan itu sebenarnya kalau kita kan simple sih, cuma jeruk nipis datang terus kita periksa mana yang memang benar-benar bisa masuk. Disortir dulu ya. Setelah itu kita cuci, setelah itu baru kita kupas terus kita peres kan gitu. Setelah itu kita pisahkan. Terus untuk rempah-rempahnya itu kan kita kita rebus dulu. Kita rebus, terus setelah mendidih itu baru kita campurkan dengan jeruk nipis gitu sih. Terus kita campur dengan air untuk mendapatkan rasa, karena bukan sirup ya. Kalau sirup kan nggak pakai air gitu. Iya. Dan itu langsung kita campur dengan air. Setelah itu, setelah dapat rasa yang pas, baru kita masukkan ke botol. Setelah masukkan ke botol, kita baru masuk ke proses pasteurnisasi atau yang lebih mudahnya mengeluarkan oksigen, karena oksigen itu sendiri kan penghancur ya. Itu karena untuk pembusukan, seandainya kayak model apel gitu, ketika dikupas itu kan lama-lama dia merah-merah gitu. Dan itu untuk menghilangkan itu. Gitu sih. Setelah itu baru kita disimpan di lemari pendingin gitu, supaya bisa bertahan lebih lama.
Itu sih. Oke. Dan itu bisa sekarang awet sampai 2 minggu ya? Iya, heeh. Oke. Nah, terus nih Mas, untuk proses pembuatan produk New Fresh ini apakah sudah menerapkan SOP, terus good manufacturing practice untuk setiap produknya? Kalau SOP-nya mungkin belum, cuma mendekati ya. Oke. Mendekati karena setiap untuk kita tetap menjaga barang kita itu memang benar-benar kualitas yang terbaik untuk konsumen, itu biasanya ketika kita produksi, setelah produksi gitu kita ada 4 sampel yang itu kita tinggal di tempat produksi gitu. Kita lihat setiap hari gitu, ada perubahan nggak sih gitu. Ketika dari rasanya udah nggak enak, mau nggak mau kita langsung tarik semua produk kita dari pasaran. Gitu Oke. sih. Emang ada yang ngecekin ya Iya, berarti ya? kita cek semuanya. Kalau Karena rasa takutnya yang nggak enak tuh gimana? Maksudnya jadi berubah gitu? sebenarnya karena dia alami Heeh. dan campurnya gula, itu sebenarnya kalau dikonsumsi juga nggak masalah karena fermentasi ya. Oke. Cuma karena fermentasi, dan saya juga nggak begitu suka dengan minuman fermentasi karena baunya. Kalau rasanya enak aja, cuma baunya ya nggak begitu. Oke. Gitu sih. Oke. Nah, Mas kan tadi kan sempat cerita juga ya kalau New Fresh ini kan sekarang sedang dalam proses sertifikasi dari BPOM ya. Iya, Jadi mungkin 2 bulan lagi lah iya, ya. sekitar Ini 20. ada kendala nggak sih untuk ngurus proses sertifikasinya sendiri? Kalau kendala sebenarnya sedikit ya, karena kita masih dikontrakan kecil dan itu dihuni beberapa orang, jadi kita belum bisa benar-benar steril. Itu sih karena dari BPOM kita belum mendapatkan nilai B. Jangan biasanya kalau nilai B itu baru bisa untuk melakukan perizinan-perizinan yang lain gitu. Dan kita baru dapat C, dan kita lagi perbaikan kayak model sanitasinya diperbaiki gitu sih, tempat-tempatnya. Terus kan biasanya kan kalau di BPOM itu harus dari awal ya, dari satu produksi sana di sini gudangnya gitu. Semua harus satu Hulu ruangan, hilir. Oke. masuk terus keluarnya udah berupa produk gitu sih. Dan itu yang belum bisa gitu Iya, sih. iya, iya. Kita sedang usahakan untuk itu. Oke, wah semoga dilancarin ya Iya, nanti ya amin, Mas. amin, amin. Oke, terus ada nggak sih upaya dari Yofres sendiri untuk ngajak masyarakat nih, kaitannya kan dengan apa ya, suplai bahan baku juga ya, karena mungkin nanti berkembang lebih banyak jadi serapan jeruk nipis juga kan lebih banyak tuh. Ada nggak ajakan untuk memberdayakan nih masyarakat atau UMKM gitu untuk menanam jeruk nipis kayak gitu? Kalau untuk jeruk nipis sendiri, saya belum berani ya. Walaupun karena saya kan dari Sumatera dan di Jambi saya udah punya beberapa yang mau itu tanam untuk jeruk nipis, dan itu kalau bisa kerjasama kayak model Sunlight gitu kan. Itu kan suplai jeruk nipis sebenarnya. Iya. Cuma saya belum berani karena takutnya saya sendiri belum begitu bagus pasarnya. Ketika saya bagus pasarnya, saya kira nggak masalah, bisa lah. Karena kalau yang di Kediri, selain New Fresh kan selain di Jogja juga ada yang di Kediri. Kalau yang di Kediri udah mulai, Oke. tetangga-tetangga itu udah mulai kita ajak untuk nanam jeruk jeruk nipis. nipis ya. Karena segmentasinya berbeda. Segmentasi kalau di Kediri sendiri kan dia segmentasi untuk produknya itu di sekolahan-sekolahan. Kalau di Jogja berbeda. Oke, kenapa bisa berbeda? Maksudnya apakah memang target marketnya sendiri atau gimana tuh Mas? Iya, memang target marketnya sendiri, karena kalau di Kediri kan kita coba cari kafe dan sebagainya itu agak sulit. Agak susah ya, beda kayak Jogja Ya, banyak banget ya. kalau Jogja kayaknya hampir 1 kilo ada kafe, 1 kilo ada kafe kan gitu. Oke. Itu pasar yang beda aja sih. Jadi masuknya kalau di Kediri justru ke sekolah-sekolah Ya, ya. yang Kenapa di Jogja juga kenapa nggak dimasukin ke sekolah-sekolah juga? di Jogja itu bisa sih, cuma ada beberapa regulasi yang itu seandainya satu sekolahan gitu ya, itu bisanya itu di kantin itu sendiri aja gitu. Dan itu kantinnya nggak memperbolehkan barang yang lain yang masuk gitu. Itu aja. Rata-rata seperti itu sih di Jogja gitu. Oke, jadi kebentur regulasi ya. Sih, Nah terus ini ya soal kaitannya sama pemasaran nih Mas. Dari New Fresh sendiri tuh ada nggak sih strategi pemasaran utama nih untuk produk-produk yang dari New Fresh yang dilakukan nih? Kalau pemasarannya hampir sama ya dengan yang lain gitu kan. Cuma yang berbeda, seandainya kita baru mau masuk ya, seandainya mau masuk pasar, seandainya di salah satu kafe gitu, biasanya saya tawarkan gitu. Ini saya punya produk minuman.
kalau produk minuman saya laku itu awalnya itu untuk ini, untuk kedainya gitu. Seandainya saya kasih 10 ya, 10 produk saya gitu ya. Ini tolong jualkan gitu kan. Nanti hasil penjualan ini untuk dirimu gitu sih. Biasanya kan setelah dia mendapatkan keuntungan dari kita, itu dengan mudah kita masuk. Kira-kira gitu sih yang paling mudah masuknya. Selain itu kan kita pakai media sosial kayak model Instagram dan sebagainya itu sih. Cukup efektifkah menggunakan media sosial ini untuk pemasarannya? Lumayan sih, lumayan efektif. Cuma karena media sosial nggak bisa untuk selling ya. Oke. Jadi mau nggak mau cuma promosi. Seandainya saya di kafe mana kita promosikan barang kita ada di sini loh. Coba Untuk deh datang. informasinya ya. Iya, Oke. karena nggak untuk selling gitu. Karena nggak untuk selling, jadi memang kita nggak pernah selling di media sosial gitu sih. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya cepat kita masuknya di toko retail gitu kayak model gede-gede gitu, kita strateginya dari pasar organik. Karena pasar organik ya paling enggak satu grade lebih bagus lah dibanding dengan pasar tradisional. Untuk itu makanya biar supaya cepat akselerasinya kita masuk ke sana, setelah itu baru masuk ke gede-gede gitu, ke kafe-kafe gitu sih. Oke. Nah dari situ berarti sebetulnya sasaran utamanya siapa nih? Mahasiswa kah? Atau memang khusus untuk mereka yang menyukai produk-produk organik kayak gitu? Sebetulnya sasaran utamanya dari produk New Fresh nih. Kalau sebenarnya sasaran utama kita di rumah makan seafood. Oh justru rumah makan Iya. seafood. Kenapa rumah makan Itu seafood yang ya? pertama karena Saya jadi lapar nih. jeruk nipis itu sendiri itu manfaat yang paling besar itu untuk menghilangkan alergi makanan seafood. Ketika kita makan terus gatal-gatal gitu ya. Iya itu benar-benar sering tuh. minum jeruk nipis itu udah selesai. Itu nggak butuh waktu harian ya. Itu 10 atau 20 menit dia udah kempes. Gitu sih. Udah sembuh gitu. Udah sembuh ya langsung. Jadi sebetulnya malah justru menyasar di rumah makan seafood. Iya. Nah ini udah khusus, ada memang pemasaran khusus yang dimasukkan ke restoran-restoran seafood kayak gitu untuk New Fresh sendiri? Kalau sekarang belum, karena yang target kedua itu di karaoke, di tempat-tempat karaoke, karena biasanya di tempat-tempat karaoke itu kan untuk minuman-minuman yang beralkohol. Nah, minuman-minuman beralkohol itu akan netral ketika minum jeruk nipis, gitu. Karena ketika dia di wilayah karaoke itu nggak jadi masalah, ketika dia mabuk mau seperti apa itu nggak jadi masalah. Tapi ketika dia keluar ke publik itu kan menjadi masalah. Nah, untuk kita berikan solusi itu ketika dia sebelum keluar publik dia harus minum sari jeruk nipis itu sendiri supaya netral di dalam tubuhnya gitu. Jadi keluar-keluar nggak bikin ribet Iya, gitu ya? kira-kira gitu sih. Oke, Mas, terus ada nggak sih kendala untuk memasarkan produk New Fresh ini sendiri? Lumayan banyak karena kalau kayak Apa tuh kendalanya tuh? karaoke di Jogja itu rata-rata itu franchise. Oke. Dan franchise itu kantornya di Jakarta, kalau enggak di Semarang. Dan semua barang itu masuk ke Jakarta kalau enggak ke Semarang. Dan itu karena produk kita masa ininya enggak begitu panjang. Masa aktifnya masa bertanya enggak begitu panjang. Jadi kita seandainya saya takutkannya ketika masuk ke sana itu baru di gudang aja masa ketahanannya udah habis. Itu sih makanya yang sampai sekarang saya masih gimana ini kok belum bisa masuk, sampai sekarang belum bisa saya belum berani mencoba untuk ke sana sih. Tapi seandainya udah 6 atau 3 bulan saya kira bertahannya produk kita bisa masuk ke sana sih. Oke, jadi ini sambil masih ngedevelop juga ya supaya produknya bisa bertahan lebih lama, makanya itu juga akan memudahkan untuk pasar-pasar yang lebih luas lagi, termasuk masuk ke pasar karaoke tadi ya. Oke, terus ini Mas, kita ngomongin nih soal ini kan juga bisa sambil teman-teman nanti buat belajar ya. Jadi dari awal nih tadi kan starting bisnisnya katanya mau justru cuci mobil ya tadi. Cuci mobil sekarang jadi di bisnis minuman. Nah, sebetulnya akhirnya sumber modal pertama untuk menjalankan produk New Fresh ini tuh gimana? Terus cara ngedapetinnya tuh gimana sih? Kalau untuk New Fresh sendiri dana sendiri sih. Cuma karena dana sendiri itu kita nggak
nggak mencukupi, kita ajak teman-teman sih sebenarnya. Awalnya dulu kita ajak teman-teman. Patungan gitu. Ya, Oke. untuk bisa sampai modal gitu. Kira-kira kita kan hanya membutuhkan 6 sampai 7 jutaan untuk buka itu. Dan uang saya ketika itu hanya tinggal 3 jutaan. Jadi masih kurang agak banyak gitu. Makanya mau nggak mau kita ajak teman, siapa sih yang mau bisnis, ayo deh gitu. Walaupun dulu itu belum tahu mau produknya apa gitu. Yang penting optimis aja lah. Yang penting kita harus punya bisnis, kira-kira gitu. Oke. Berjalan waktu kita diskusi gitu. Ini ada yang bagus, kayaknya harus minuman atau produk makanan. Karena kalau produk makanan atau minuman itu kan habis pakai. Ketika habis pakai, dia mau nggak mau ketika dia suka itu beli lagi. Gitu. Dan itu jaraknya beli itu kan nggak jauh. Seandainya kemarin saya beli ya, kayak model kemarin saya beli, sekarang saya pingin minum, haus gitu, saya bisa beli lagi gitu. Jadi cepet perputarannya cepet gitu sih. Awalnya itu. Jadi modal itu tadi didapatkannya dari patungan ya. Oke. Terus ada harapan nggak sih sama usaha yang udah dilakukan oleh New Fresh ini, khususnya untuk ngembangin usahanya nih, untuk meningkatkan modal usaha sendiri? Udah balik modal dong ya pasti? Lumayan sih kalau balik modal sudah. Oke. Cuma kadang utangnya yang belum gitu. Nggak apa-apa sambil berjalan ya. Nah itu gimana tuh Mas? Ada usaha yang dilakukan tuh untuk meningkatin modal usahanya tuh? Kalau untuk ini kan biasanya kita coba coba masarkan ke retail. Makanya kita untuk mempercepat akselerasi itu kita izin di BPOM itu. Itu dalam rangka kita mempercepat akselerasi bisnisnya. Supaya cepat gitu. Mudah-mudahan akhir tahun lah kita udah beres semua untuk izinnya. Dan itu di bulan Januari kita udah mulai masuk ke pasar retail. Rencana seperti itu. Itu sih untuk harapan tahun 2021 lah. Kita bisa produksi 1.000 atau 2.000 pieces setiap hari. Itu sih. Oke, jadi memang sudah ada usaha ke sana ya untuk meningkatkan modal usaha ya. Oke. Terus Mas, sebetulnya nih ya, ada inovasi apa sih yang harus dilalui New Fresh ini untuk ngembangin produk tuh dari awal sampai sekarang? Kan tadi kalau di obrolan-obrolan kita di awal nih, kira-kira udah ada kayak riset ya istilahnya. Oke, kita mau bikin produk minuman jeruk nipis, tapi apa yang kemudian membedakan? Oh, ternyata mau ditambahin rempah kayak gitu. Nah itu udah ada inovasi apa sebetulnya? Atau memang masih sama atau ada penambahan varian rasa yang baru kah misalnya kayak gitu? Kalau dari awalnya kan kita menggunakan, sebenarnya kita menggunakan tetap kemasan plastik dulunya. Kita cup kecil-kecil gitu. Oh justru bukan botol kaca ya awalnya ya, kemasan awalnya plastik ya. Kemasan plastik gitu kita coba ya. Awalnya kan kita kalau kita coba masuk di sekolahan-sekolahan kayak model SD, SMP itu kan harganya terjangkau karena kita hanya jual 1.000, 2.000 cup gitu. yang segini-segini itu ya. Itu kan terjangkau. Cuma lama-kelamaan kayaknya saya kerja bakti nih. Karena tipis ya. Kerja bakti. Iya. Kerja bakti ini, dan ini membahayakan lama-lama gitu. Walaupun bagus. Dan itu kita coba cari deh kemasan, dan itu kemasan kalau dulu ada kemasan plastik itu kayak model lampu gitu ada. Kemasan plastik model lampu. Gimana tuh Mas? Kayak modelnya kayak kemasan plastik gitu. Kayak botol cuma lampu gitu, cantik gitu. Bagus lah gitu. Dan itu kita coba pakai. Awal kita beli itu 200-an. Karena produk kita belum bertahan lama, itu jadi cuma buang aja, karena setelah expired kan kita buang, dan itu nggak bisa didaur ulang. Gitu sih. Makanya kita pakainya kaca. Mulai dari itu kita pakai kaca, karena kaca itu kaca yang saya pakai itu bisa didaur ulang sampai 24.000 kali. Sebelum pecah ya. Iya, kalau gitu. Pecah udah itu bisa sampai digunakan sampai 24.000 kali. Dan itu kan lebih bisa menekan dari harga jualnya, walaupun lebih mahal ya. Produknya juga lebih mahal, tapi seandainya produk itu ditarik dari dari peredaran, itu kan masih bisa digunakan untuk botolnya. Karena kita isi ulang tentu dengan disterilisasi kan gitu. Itu sih.
Dan saya pikir kan biasanya kalau tadi kemudian pasarnya New Fresh sendiri menyasar pasar-pasar organik, mereka kan juga sangat-sangat peduli ya dengan sesuatu yang lebih ramah lingkungan, Iya, heeh. kemasan-kemasan yang lebih Iya, ramah heeh. lingkungan ya. Mm-mm. Jadi kalau misalnya di pasar organik terus kemasannya plastik kayak gitu kan orang juga Iya, pasti heeh. ya gimana gitu Heeh, ya, heeh. nggak sejalan gitu. Jadi Iya, heeh. itu menguntungkan juga ya saya Iya, pikir ya heeh. dengan botol kaca itu sendiri ya. Kalau produknya sendiri pertama kan kita nggak berwarna, yang original itu nggak pakai Oh, warna. oke. Cuma beberapa teman gitu ada masukan, coba ini kasih bunga Bunga telang kayaknya telang. lebih bagus gitu. Hmm. Itu sih. Ada beberapa banyak sebenarnya kalau yang inovasi-inovasi itu. Saya yang dari hanya bertahan 1 hari sampai bertahan 2 minggu itu Mm. lumayan lama untuk apa namanya risetnya Menemukan kita. formulanya ya. Oke. Itu sih. Ya, biasanya Ya. kan nggak tahu ya kalau di produk-produk lain kan mereka juga punya bahan pengawet tapi alami kayak misal dari chitosan kayak Mm-mm. gitu ya Ya, dipakai ya. Apakah seperti itu juga kemudian kalau yang kita dilakukan? untuk pengawetnya kita pasteurisasi sih, Oh ya tadi ya dengan pasteurisasi ya. dipasterisasi Oke. karena untuk dipanaskan cuma nggak begitu panas. Mm-mm, Walaupun kita sebenarnya kepinginnya pakainya UHT, cuma kan lebih kita belum bisa terjangkau untuk alatnya sih. Gitu aja. Oke. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa beli alatnya UHT, itu lebih cepet sih. Lebih cepat dan lebih steril tadi Heeh, ya, iya, bisa heeh. lebih awet. Oke, Mm-mm. Mas. Mungkin ada nggak sih yang terakhir yang bisa disampaikan nih buat teman-teman yang mungkin mau belajar juga untuk memulai starting usaha di minuman ya, khususnya kan ini makanan dan minuman ya. Sekarang kalau dari New Fresh ini ada minuman, ada tips-tips yang bisa dibagikan nih buat teman-teman. Kalau untuk di usaha itu dicoba aja sih, karena saya cuma semuanya dicoba ya. Oke. Ada beberapa bisnis kita coba aja, seandainya itu nggak diserap pasar juga nggak apa-apa, kita dapat pelajarannya gitu. Sekarang kita dapat, saya kan produksi selain minuman kan kita produksi sedotan. Sedotan itu sedotan dari tumbuhan pakis. Nah itu Itu tadi juga belum sempat diceritain tuh, iya. gimana tuh sedotan tumbuhan Nah, pakis tuh? itu kita bahan bakunya itu kan kita ambil dari apa namanya, dari Jambi. Itu Hmm. benar-benar alami, apa sedotan itu dari tumbuhan gitu sih. Mm, mm. Tadi saya mau bawa contohnya cuma lupa Ya aku juga sayangnya nggak gitu. kebayang ya dari tanaman pakis, Heeh. tapi bentuknya memang tetap bulat kayak gitu, kayak Kalau dipadetin gitu ya? Atau gimana? kalau itu memang dia udah apa namanya, tumbuhannya memang udah bulat Heeh. dan itu ada lubangnya di tengah. Cuma kita kan supaya inovasi kita supaya dia nggak apa namanya, nggak jamuran. Oke, Itu sih iya 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 kita iya iya. kasih apa namanya, bahan-bahan kayak model cuka makan itu Mm-mm. kan untuk mensterilisasi supaya jamur itu nggak masuk gitu. Iya karena dia dari tumbuhannya ya. Heeh, iya, Oke. heeh. Dan alhamdulillah belum ada komplain, cuma pasarnya nggak begitu bagus karena kita masih kalah dengan sedotan Bambu ya, bambu Heeh. gitu kan gitu, karena lebih kita baru populer. lebih populer gitu Ya, karena ya. mereka lebih dulu itu sih. Ya soal lebih Heeh. dulu aja ya, tapi Iya. ini kan maksudnya menarik ya, kan Heeh. kaitannya tadi kalau kita selalu ngobrolin, oh ini untuk pasar organik ya mereka pasti kayak kepengen juga, oh minuman apa sih kemudian produk turunannya yang bisa bersinergi kayak gitu, Iya, oh heeh. sedotan tapi sedotannya juga dari bahan yang ramah lingkungan kayak gitu ya. Cuman kalau sedotan itu yang bagus di luar ya. Mm-mm. Karena kita coba kemarin Januari tahun 2019 kita ekspor ke Prancis ya. Oke, aku Heeh. justru sudah ekspor ya Kalau malah yang untuk sedotannya sedotan iya, ya. cuma kalau Oke. di Indonesia harusnya sih kepinginnya di pasar Indonesia. Mm, Karena untuk Indonesia aja dulu gitu, yang Mm. lebih bagus gitu. mm, Cuma nggak begitu menyerap gitu mm. sih, Karena makanya. kurang populer aja sih Iya, sebetulnya heeh. mungkin ya. Oke. Dan kita coba keluar, kita kerjasama dengan yang udah punya sertifikat, karena untuk sertifikat yang bahan-bahan kayak model seperti itu kan agak mahal, sekitar 80 jutaan. Dan Oke, itu sertifikatnya kalau nggak dari Hong Kong, dari Singapura, dan itu nggak mungkin kita terjangkau ya, makanya kita gabung dengan yang lain gitu. Cuma sayangnya kita berhenti karena pandemik itu Oke. sih. Harusnya kita ada pameran di pameran itu di bulan April kemarin tahun 2020 Pameran di Prancis sana. Oh di Prancis ya justru. Cuma kita nggak Untuk bisa. produk yang sedotan dari pakis ini ya. Iya. Oke. Cuma kan kita dari Januari terus dijadwalkan April, cuma di Desember kita udah mulai ketemu pandemi dan itu ya sampai sekarang. Oke.
Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir nih Mas. Ada nggak sih strategi promo untuk lebih mengenalkan juga tentang sedotan plastik ini yang kemudian sedotan dari pakis ya maksud saya. Nah, kemudian ini dibandeling nih sama minumannya New Fresh gitu. Jadi misalnya kalau siapa yang mau beli minuman New Fresh misalnya 2 botol nanti ada bonus 1 sedotan dari pakis kayak gitu. Ada strategi kayak gitu nggak sih yang udah dilakukan? Iya, biasanya biasanya kalau ketika kita di pasar organik itu kita beli 1 produk New Fresh itu dapat apa namanya? Free sedotan gitu. Ketika dapat beli 1 set sedotan kita free untuk New Fresh-nya gitu. Bareng sih gitu. Jadi sih. saling dibandeling gitu ya. Iya, Menarik nih. Wah, ini aku jadi penasaran nih. Kayaknya tuh saya pernah lihat sih sedotan pakis, cuman saya agak lupa tuh bentuknya kayak gimana. Warnanya kalau nggak salah coklat juga ya. Coklat. Cuman aku agak lupa. Tapi yang menarik deh, nanti sambil setelah ini mungkin aku harus ngicipin juga produknya New Fresh. Oke, makasih ya Mas Anggun Apriyadi ya. Jadi terima kasih juga teman-teman yang sudah menyaksikan Foodcast. Jangan lupa untuk mendengarkan edisi Foodcast lainnya mengenai inovasi di bidang pangan Indonesia. Series Foodcast dapat didengarkan melalui channel YouTube dan juga promosinya di media sosial Forbil di websitenya forbil.id dan Instagramnya @forbil_institute. Sekali lagi saya Nisa Ertami, terima kasih sudah menyaksikan Foodcast Forbil Food Podcast. Building for the future now. Oke, terima kasih. Terima kasih.